Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran tema 7, subtema 2 pembelajaran yang ketiga, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk diri kita semuanya, untuk kedua orang tua kita juga. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan untuk kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, dimudahkan dalam menuntut ilmunya, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan hafalan yang kuat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, disimak videonya berikut ini. Pembelajaran yang ketiga, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya, lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi, dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Di pandangannya, kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati.
Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Nah, inilah ada sebuah kisah kepala sekolah yang bernama Pak Weli. Ya. Nah, Pak Weli ini ingin sekali muridnya, yaitu Sudin, untuk mengikuti lomba pidato di kota. Akan tetapi Pak Weli memikirkan bagaimana caranya ia mendapatkan anggaran atau mendapatkan dana untuk memberangkatkan Sudin. Dan akhirnya Pak Weli merenungkan, kemudian Pak Weli mempunyai ide. Nah, setelah merenungkan, Pak Weli mempunyai ide bahwa di kebunnya, ya di kebun sekolah, dekat sekolahnya itu, dan itu sudah termasuk punya sekolah, sudah mulai panen buah pisang tersebut, ya. Pisangnya sudah mulai panen, dan akhirnya bermusyawarahlah Pak Weli dengan para guru serta mengarahkan kepada murid kelas 5 dan kelas 6 untuk mengikuti pelatihan menjadi petugas lelang. Nah, kemudian di acara lelang tersebut, para pejabat, ya baik bapak pejabat, ibu pejabat itu terkagum melihat Pak Weli dengan tekadnya tersebut, ya. Dan akhirnya para pejabat semuanya membeli pisang tersebut, ya, lelangan tersebut. Dan alhamdulillah uang yang terkumpul itu lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin, ya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Nah, dari cerita tersebut terdapat beberapa soal. Kalau tidak salah ada 10 soal. Ini kalian isi, ya. Kalian baca lagi penggalan ceritanya yang judulnya Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Nah, nomor 1, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Nomor 6, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Nomor 7, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Dan terakhir, nomor 8, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jadi ada 8 soal yang wajib kalian isi. Ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tiga, musyawarah untuk mencapai mufakat, kesepakatan, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terakhir, yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, inilah anak-anakku sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat pada Pancasila. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Pertama, salam pembuka, yang mana salam pembuka itu berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lainnya. Kalau orang Islam biasanya Assalamualaikum. Yang kedua, pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluannya itu apa yang akan dibahas. Yang ketiga itu inti dari pidato singkat tersebut, yang mana berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkannya. Yang keempat itu penutup. Nah, penutup ini penyampaian rangkuman atau intisari, kesimpulan topik yang telah disampaikan. Yang kelima yaitu salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, tugas kalian itu selain mengisi soal-soal pertanyaan-pertanyaan tadi tentang teks ya, tentang sebuah bacaan yang judulnya itu Pak Weli, Pemimpin Idola, kalian juga ada tugas membuat pidato singkat. Ya, membuat pidato singkat. Nah, sekarang saya ada contoh pidato singkat yang mana pokok pembahasannya itu ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan juga salam penutup. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ini dia. Ini adalah contoh pidato singkat tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan pada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kerumunan di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Biarlah mereka mendapat balasannya. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia atau di akhirat nanti. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Mari doakan mereka agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai warga negara, bila masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Kelompok-kelompok yang melanggar, biarkan saja. Jangan sampai kita terpicu dan malah menimbulkan gesekan antar warga. Mari saling jaga kerukunan. Jangan menanamkan kebencian dalam diri kita. Baiklah kita bijak dalam berperilaku dan berkata-kata. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Sekian yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perhatian saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah anak-anakku sekalian, pidato singkat ini ada pembukaan, ya, sapaan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selain itu ada pendahuluan, yang mana pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, ini dia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih menyakit dunia. Nah, berarti tentang COVID-19. Pembahasannya itu adalah tentang pandemi, ya. Kemudian ada intinya. Nah, intinya itu ini, ya. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis. Ya, dari sini juga sudah isinya nih. Angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi. Nah, sampai ini. Nah, kemudian ada penutup. Nah, ini dia penutupnya. Mari saling jaga kerukunan, jangan menanamkan kebencian dalam diri kita. Baiklah kita sampai baik kepada manusia. Nah, kemudian ada salam penutup. Nah, sekian yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perhatian saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya anakku sekalian. Ini adalah pidato singkat yang mana nanti jadi tugas kalian. Ya, boleh kalian buat sendiri, itu lebih baik. Ya, jadi ini ya susunannya, rancangan pidato singkatnya. Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, kalian buat sesingkat mungkin, singkat, jelas, dan padat, ya. Kalian boleh kalian cari di internet, tapi ya jangan semuanya ditulis. Artinya boleh kalian karang sendiri pidato singkatnya, ya, sesuai wawasan yang kalian pahami tentang pidato. Ya. Nah, selamat belajar anakku sekalian. Ya, mungkin tema 7, subtema 2 pembelajaran ketiga sampai di sini. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Baik, saya pamit. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.